Hari, halo Hari. Vena gimana melihat Vena akhirnya dilantik jadi anggota DPR? Alhamdulillah, bersyukur banget. Dari tadi subuh jam 4 aku udah bangun duluan. Aku yang excited banget karena aku yang deg-degan Vero yang dilantik. Padahal ya bersyukur, mudah-mudahan Vero sehat karena jadi anggota DPR RI itu benar-benar kita harus mentalnya kuat, harus banyak sholat, banyak sedekah, harus banyak terus ya ke masyarakat, khususnya dapilnya dia ya, karena kan jaring aspirasi sangat penting. Dan ternyata katanya keinginan ini sejak 2014 mencemuk Vena. Oh, iya, kan Vero waktu itu aku ajak ke dapil pertama kali 2008 karena aku terpilih jadi anggota DPR 2009. Jadi waktu itu Vero masih SD sama Atala, itu dia tuh makan mie instan di rumah warga, ke sekolah-sekolah. Nah dari situ dia melihat, oh ternyata kualitas pendidikan di Indonesia tuh masih perlu untuk dibenahi. Nah makanya alhamdulillah dia katanya pengen masuk komisi 10, aku bersyukur banget. Yang pastinya program pro rakyat harus 100% tersalurkan dengan baik. Makanya dia harus terjun langsung untuk jaring aspirasi. Pesan apa mau Vena buat Vena? Iyalah, karena kan aku aja jadi anggota DPR 37 tahun. Vero di usia 28 tahun, Allah sayang banget, banyak kasih dia kemudahan. Tadi juga banyak banget tim suksesnya ngumpul, artinya dia banyak disayang sama orang. Tinggal gimana cara memimpin, karena jadi seorang politisi itu perlu konsistensi dan komitmen ya. Yakinkan Vena buat tetap yakin sama langkahnya buat jadi diplomat dan anggota DPR seperti apa Vena? Kalau aku melihat mungkin kalau dia udah puas di legislatif, dia bisa coba untuk terjun ke eksekutif ya, karena kalau jadi eksekutif kan dia benar-benar jadi decision maker ya. Memang kalau legislatif juga decision maker, tapi kan kolektif kolegial. Tapi kalau aku lihat dari kemampuan Vero, apalagi kalau dia kuliah lagi atau dia belajar cepat, dia lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat, aku yakin dia bisa jadi the real politician, aset bangsa lah, insya Allah. Vena juga tadi terlihat sampai meneteskan air mata saking bahagianya. Iya, iyalah bangga karena kan aku lihat perjalanan Vero ya di usia muda, nggak banyak anak muda yang mau terjun ke politik karena biasanya politik itu adalah kejam lah, politik itu bukan punyanya anak muda, tapi justru di negara-negara maju regenerasi politik itu sangat diperlukan. Seusia Vero itu milenial ya. Itu perlu banget kita tuh regenerasi di Indonesia karena politik itu kan dinamis dan mewakili. Kalau Vero kan saya tahu banget dia ingin menaikkan UMKM ya, apalagi di generasi muda, apalagi sekarang kan kita tahu e-commerce itu harus dimajukan, UMKM, dan daerah dia tuh banyak banget daerah pabrik, mungkin kaum perempuan juga dia harus bantu, anak sekolah, jadi banyaklah PR-nya. Mudah-mudahan Vero fokus tidak lagi nyambi jadi artis, itu yang saya selalu pesan sama Vero. Pak Vena, ada pesan buat Vero nggak biar nggak terkena korupsi gitu kan, rentan sama korupsi ini? Oh jadi gini, kalau aku lihat Vero itu kampanyenya kan kreatif ya. Yes. Dia sangat menjunjung tinggi kreativitas. Artinya kalau dia ongkos politiknya aja dia bisa manage dengan baik, insya Allah dia nggak ada utang, ya insya Allah dia kalau jadi anggota DPR ya anggota DPR yang amanah dan fatona, karena kan nggak ada beban lain ya kecuali bekerja. Nah yang paling masalah adalah kalau kita kampanye tapi utang misalkan, nah itu ongkos politiknya mungkin terlalu over, nah akhirnya maksain diri, nah mungkin akhirnya jadi dia tidak bisa independen. Tapi kalau saya lihat Vero semuanya terukur sih, insya Allah dia bisa amanah. Kan ada Lemhanas ya, kemudian ada 4 pilar kebangsaan, setiap anggota DPR adalah anggota MPR, jadi mereka diharapkan, apalagi kayak Vero ya, lebih idealis, lebih nasionalis ya. Namanya korupsi itu kan sebetulnya oknum ya, nggak bisa digeneralisasi kalau semua anggota DPR adalah koruptor, kan nggak juga. Dia tergantung orangnya dan visi misinya dan niatnya.